sekali saya Gia Clarissa kembali menyapa Anda dalam CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, di era digital ini penuh dengan perubahan cepat dan juga kemajuan teknologi. Kewirausahaan menjadi sesuatu yang menarik untuk dilirik para generasi muda. Namun sayangnya bukan berarti tanpa tantangan loh, karena memang untuk menunjukkan atau menumbuhkan jiwa entrepreneurship di masa kini ini tentunya banyak tantangan. Butuh pula inovasi, berani mencoba, inovatif itu merupakan salah satu kiat untuk menjadi wirausaha mandiri. Banyak dukungan yang diperlukan oleh para generasi muda ini untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan mandiri. Tentunya salah satunya adalah dukungan regulasi dari pemerintah. Hari ini saya tidak sendiri, kita akan membahasnya bersama salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi C dengan Bapak Abdullah Abu Bakar dari fraksi Partai Amanat Nasional Komisi C. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Terima baik, kasih loh Pak. Gia. Sudah main-main ke podcast CNN. Ini sebelumnya Pak, belum kita masuk membahas tentang generasi muda, semangat kewirausahaan. Kita boleh dong sedikit berkenalan dengan Pak Abu ya, begitu. Nah, gimana nih Pak, sebelumnya maju menjadi anggota DPRD ini kan berarti periode pertama ya. Boleh Pak kita ceritakan dulu maju dari dapil mana dan bagaimana untuk pengalaman politik, perjalanan politiknya kalau Pak Abu seperti apa? Oh ya, saya Abdullah Abu Bakar, saya lahir dan besar di Kediri dan Jogja gitu ya. Kediri dan Jogja, lalu balik lagi ke Kediri. Saya basically memang UMKM ya, pengusaha pengolahan juga gitu ya. Tapi lebih banyak ke perdagangan, Nah setelah itu memang saya memilih jalur politik karena saya ingin ada keterwakilan zaman dulu nih anak muda gitu ya. Anak muda ketika saya umur 29 tahun saya menjadi wakil wali kota di Kota Kediri. Lalu lanjut di 2014 saya menjadi wali kota di Kediri sampai dengan tahun 2023. Ketika saya wali kota banyak sekali hal-hal yang memang kita mendorong tumbuh kembang UMKM. Bahkan juga kami memberikan bantuan modal, lalu pelatihan untuk UMKM supaya UMKM itu bisa go to marketplace ya, Dan ini dipercepat ketika era pandemi. Nah, ketika era pandemi kan memang ada batasan-batasan yang membuat UMKM itu jadi mau nggak mau mereka harus menyesuaikan diri, kalau nggak menyesuaikan diri mati gitu kan. Karena mereka harus jualan online, mereka harus belajar tentang sosial media juga kan gitu kan, sehingga saya banyak minta tolong kepada platform digital seperti Grab, Gojek, lalu juga Tokped itu untuk ikut bergabung dengan kami di Kota Kediri untuk menumbuh kembangkan UMKM supaya UMKM bisa naik kelas. Nah itu perjalanan selintas kalau ini dikaitkan dengan UMKM. Nah di era saya menjabat sebagai wali kota Kediri, saya memang banyak mendorong dunia pendidikan karena di Kota Kediri ini ada sektor pengolahan industri tembakau yang cukup besar sehingga PDRB-nya itu bergantung pada sektor industri olahan tembakau tersebut. Nah karena kita pengen itu adalah given ya, itu given. Nah kita pengen ada apa namanya PDRB atau produk domestik regional bruto dari tempat lain selain industri dan jasa, yaitu pendidikan. Pendidikan juga kita dorong sehingga di Kota Kediri ada Universitas Brawijaya sekarang, ada Polinema yang nanti ke depannya itu kalau sudah banyak peminatnya di situ akan berganti menjadi mungkin menjadi kata-katanya juga Poltek Kediri kira-kira gitu. Lalu Universitas Negeri Kediri, nah kira-kira begitu. Nah karena saya melihat itu adalah dampak yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Kemudian ketika Anda dulu menjadi pengusaha, kemudian dikaitkan sekarang sebagai entrepreneurship mungkin sekarang lebih dikenalnya. Menurut Anda kenapa sih zaman sekarang menjadi lebih penting ketika menjadi entrepreneur? Entrepreneur itu kan kalau datanya di Indonesia itu kan masih kecil. Nah sedangkan di Indonesia itu adalah sebuah market yang seksi, yang sangat strategis gitu ya.
kenapa Apple jualan di sini kenceng, kenapa juga brand-brand tertentu tas atau merek-merek luar datang ke sini untuk ambil itu semuanya. McD contohnya, Pizza Hut contohnya, dan yang lain-lain. Itu kan juga karena marketnya di Indonesia sangat amat besar sekali. Dan ternyata memang benar masyarakatnya secara data di statistik memang konsumtif gitu kan. Apalagi sekarang banyak orang nggak masak, semua orang makannya di luar gitu kan. Itu kan sekarang kan terbukti semua. Dan opportunity itu sekarang lagi diambil sama UMKM kita. Bikin ayam geprek, bikin cumi hitam, bikin tongseng, bikin apa, bikin sambal pecel, bikin macam-macam tuh. Dan sekarang rata-rata mereka udah mainnya, kalau nggak bisa masakan kita jual bumbu. Bumbu apa namanya tuh? Bumbu Instannya, jadi, gitu kan. Bumbu instannya atau apapun itu. Akhirnya orang berlomba-lomba untuk berinovasi ya Pak. Betul. Pada hari ini. Betul. Nah, namun Pak, pada kenyataannya nih kita ketika berbicara dengan generasi muda begitu, ketika ayo dong jadi wirausaha mandiri, nah beberapa di antara mereka tuh lebih ketakut. Kenapa? Nggak ada modal, takut ini nanti regulasinya nggak mendukung. Kalau tanggapan Anda dari sisi kacamata perspektif Ya bisa iya, bisa enggak. Karena beberapa UMKM itu di era Bu Sri Mulyani itu mereka ketakutan juga terhadap pajak ketika mereka bisa running well gitu ya. Tapi ketika mereka masih biasa-biasa nggak kelihatan. Tapi beberapa UMKM yang cerita kepada saya bahwa ketika mereka udah sedikit agak besar itu yang datang orang pajak. Nah, itu yang membuat mereka patah semangat kadang-kadang seperti itu. Tapi ya nggak perlu khawatir, pajak itu sebenarnya juga nggak membunuh banget. Yang penting kita bisa berargumentasi ketika kita berhadapan dengan orang-orang pajak gitu kan. Apalagi menteri sekarang ini juga ya mereka Pak Menteri ini juga pengennya mendorong perekonomian di Indonesia ini berjalan kencang dulu lah. Masalah pajak nanti belakangan kan gitu kan. Nah, ini kesempatan yang sangat bagus menurut saya ketika kita menjadi UMKM, entrepreneur. Nah, kita kan sedikit. Nah, bagi anak-anak muda ya sebenarnya nggak perlu takut karena nggak kan UMKM itu nggak harus dimulai dengan yang modal besar itu kan nggak. Mungkin sekarang bisa jadi reseller dulu atau apa dulu. Setelah jadi reseller nanti tahu, oh ternyata yang kayak gini tuh bisa diambil dari sini. Oh berarti aku bikin sendiri di sini. Aku bikin di sini, ini bikinnya di Sidoarjo. Oh ini bikinnya di sini. Oh ini bordir, kita bikin di Bangil, Pasuruan. Nah kayak gitu-gitu itu juga jalan gitu. Kayak contoh di Kediri itu ada Bayleaf. Dia bikin tuh sendiri tuh. Dari jual 3 baju, sekarang udah jualnya banyak. Dibantu dengan sosial media, dibantu dengan ads, dibantu dengan macam-macam. Nah ini kan peluang yang mesti ditangkap sama anak-anak muda yang melek digital, kira-kira gitu. Tidak perlu takut dulu dalam skala besar mikirnya ya. Mulai dari kecil pun sebenarnya bisa untuk. Ya, tapi tetap perhitungan juga ya maksud saya ya. Oke, begitu. Tetap semua itu harus dihitung Kalkulasi, secara cermat. Apalagi sekarang ada media sosial. Kalau kita mau cari mentor, ya cukup dengan mentor-mentor yang ada di media sosial juga bisa. Atau sekarang sudah ada AI yang bisa menuntun kita untuk menjadi lebih teliti lagi, kira-kira gitu. Oke, tampaknya masih banyak banget yang akan dibahas, terutama sepertinya banyak sekali UMKM di Kediri yang sangat potensial untuk diangkat dan belum diketahui oleh masyarakat luas. Namun kita jeda dulu sebentar, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Prosedur medis vaksektomi diusulkan menjadi salah satu syarat bagi penerima bantuan sosial. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jangan lewatkan redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, tadi sudah cukup banyak ya kita spill tentang UMKM di Jawa Timur, khususnya di Kediri. Nah, Pak, ada nggak sih mungkin di daerah dapil Bapak ya, di Kediri, kota maupun kabupaten yang memang
Anda mengetahui bahwa ini ada UMKM rintisan yang dari awalnya kecil, bahkan sekarang sudah berkembang menjadi besar, dan dibaliknya adalah anak muda. Mungkin bisa diceritakan supaya menjadi semangat juga buat para generasi muda. Oke, ada Mas Bagas di sana. Mas Bagas itu kalau nggak salah dia jualan jamur goreng. Jamur goreng ya. Goreng. Oke. Terus dia juga sekarang mengembangkan jamur itu dengan artis-artis ya, artis-artis di branding di situ, diajak kerjasama, sistemnya seperti itu, dan sekarang dia sudah masuk ke Indomaret, Alfamart. Tentu ini juga kalau masuk ke situ juga pasti rasanya enak, gitu kan ya, terus juga bumbunya nendang juga dan pasti besar lah. Nah itu juga saya melihat beliau itu dari kecil gitu, dari kecil tumbuh, tahu gede gitu ya. Nah itu ternyata dia selain itu juga ada bisnis yang lainnya juga, ada parfum, ada yang saya temui bisnis sambal pecel. Bisnis sambal pecel itu yang dulu pernah saya lihat itu dia kira-kira satu bulan itu cuma 150 kg gitu ya. Dan sekarang dengan adanya pelatihan-pelatihan dari pemerintah waktu itu Kota Kediri, lalu dikenalkan dengan media digital, media sosial, lalu juga marketplace. Akhirnya sekarang, ya alhamdulillah, mungkin sudah lebih dari 2,5 ton per bulannya. Coba bayangin sambal pecel 2,5 ton, kalau umpamanya ditaruh di kolam renang itu jadi sambal pecel semua ya. Kira-kira seperti itu. Dan ternyata saya tanya, Mas kemana aja sekarang Mas? Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Kalimantan, ada yang Sumatera, ada yang Sulawesi, bahkan ada ke Papua. Jadi udah nyebar kemana-mana. Itu nyebar tuh. Tiap hari itu bikin. Dulu cuman di depan rumah ada gilingan kecil, sekarang udah bayangin aja kalau segitu. Yang Anda lihat dari mereka-mereka yang mungkin sekarang sudah besar, semuanya kan berawal dari kecil. Kira-kira semangat apa sih Pak yang akhirnya menumbuhkan bahwa berwirausaha itu adalah berproses, tidak instan? Kalau Anda melihat dari sosok-sosok tadi, apa yang membuat generasi muda ini bisa termotivasi untuk berwirausaha? Ya sebenarnya berwirausaha itu harus nemu komunitasnya juga yang pertama. Karena biasanya berwirausaha itu dia pasti cari mentor, dia pasti akan bertanya-tanya, dia pasti akan tanya gimana ya cara bikin halal. Terus gimana ya supaya kita dapat permodalan ketika dia modalnya sudah nggak terlalu besar gitu kan. Nah di situ pemerintah kan bisa sebagai jembatannya. Artinya kalau umpamanya pemerintah provinsi berarti kan ya udah, kalau pemerintah provinsi berarti oh ya ini ada bank UMKM yang bisa minjemin dengan bunga 3%. Tapi jumlahnya cuma mungkin 25 juta aja. Ya udah, siapa tahu dia mau nyabet itu kan, disabet kan itu. Itu kan bagus sekali. 1 tahun 3%. 1 tahun 3% hampir nggak ada bunganya. Nah, tapi ya itu dia, mereka harus sama-sama. Jadi saya mempunyai prinsip gini, pemerintah itu harus hadir dalam hal apapun. Kalau pemerintah ini kan dia nggak cari cuan, cuman dia memberikan fasilitas supaya fasilitas itu bisa digunakan sebaik mungkin. Ya kira-kira seperti itu. Nah, ketika mereka sudah ketemu itu, pola-polanya juga sudah ketemu, lalu frekuensinya pun juga udah ketemu, maka mereka akan cepat terbangnya itu. Artinya tidak instan ya, semuanya harus berani mencoba. Iya, tapi kan tetap harus namanya belajar. kalau di Islam itu kan kalau di Islam itu kan ada silaturahim. Nah, silaturahim itu kan sebenarnya kita mencari komunitas, ketemu orang baru dan yang lain itu nambah rezeki itu benar menurut saya. Jika ini diterapkan pada dunia kewirausahaan. Kemudian ada data yang menyebutkan bahwa UMKM di Jawa Timur ini menjadi salah satu penyumbang perekonomian secara nasional. Nah, mungkin dari segi data atau apakah memang seperti itu Pak, UMKM di Jawa Timur ini menjadi support untuk Jadi gini, memang UMKM ini ketika kemarin COVID, dia adalah penyangganya juga ya. Dan UMKM ini juga punya sumbangsi terhadap PDRB di Jatim itu setara dengan 1.748 triliun. Ini datanya dari BPS. Jadi ada 9,78 juta UMKM yang ada di Jawa Timur. Itu yang ke capture, ya kan?
Ada juga yang mereka ternyata belum punya izin, belum punya ini, tapi mereka sudah gede gitu ya. Mereka sudah punya karyawan 4 atau 5. Nah, itu kan hal yang sangat luar biasa. UMKM itu ya itu kalau sudah jadi dia pasti kan butuh karyawan. Nah, karyawannya pun juga itu bisa mengurai pengangguran juga kan. Pengangguran ini bisa ketekan dengan adanya itu ketika pabrik dan tempat industri sudah melakukan robotisasi, mekanisasi, mereka bisa larinya ke sana. Nah, biasanya orang-orang yang kerja di UMKM itu biasanya nih akan jadi UMKM juga. Karena mereka bisa niru, mereka bisa memodifikasi produk-produk tersebut. Nah, kira-kira begitu. Oke. Sebenarnya kalau di Jawa Timur ini kita berbicara untuk masalah UMKM, wirausaha itu sangat luas sekali ya Pak ya. Ya. Dan apalagi dengan semakin bertumbuhnya teknologi, perkembangan zaman. Ini kalau sekarang di Jawa Timur yang lagi nge-hype ini adalah event-event olahraga. Sekarang yang lagi booming adalah lari ya Pak ya. Mungkin Pak Abu juga suka lari dalam olahraga gitu? Saya nggak lari. Sepeda kayaknya ya Pak Saya ya? sepeda ya. Saya ngikutin Instagram Bapak kayaknya, waduh nih sama istri suka ya sepeda. Alhamdulillah. Ya, Oke. Nah, ya karena kita pengen sehat gitu kan. Oke. Nah ini kan rata-rata juga mereka yang ikut adalah komunitas anak muda. Fenomena menarik lainnya adalah Pak sekarang juga banyak bermunculan fotografer di jalanan. Nah kita kalau dari sudut pandang Anda melihat seperti apa nih di tengah kontroversinya. Namun sebenarnya ini juga membuka peluang baru loh untuk masyarakat untuk menjadi fotografer, kemudian mensupport dari olahraga itu sendiri. Kalau dari kacamata DPAD bagaimana? Ya itu kan kita harus memahaminya secara dua sisi ya. Yang satu masalah privacy, lalu yang kedua adalah masalah orang yang butuh. Memang orang butuh difoto gitu kan. Bahkan kadang-kadang fotografer itu atau itu mereka juga memberi kabar kepada pelari-pelari itu melalui story-nya, melalui Instagram-nya, melalui apapun itu. Saya besok di sini jam sekian, posisinya di sini gitu kan. Nah, jadi hal itu ya wajar ketika itu dilakukan dalam tempat-tempat publik gitu ya. Kecuali kalau paparazzi. Kalau paparazzi memang berbeda. Kalau paparazzi ya ini nggak benar. Cuman kalau sekarang ya orang. Apalagi sekarang kan trennya Nah kalau bisa nggak ada yang posting foto gitu kayak ya. saya dulu waktu awal-awal sepedahan itu, waduh pengen gaya juga percuma ya. Gimana gitu. Karena nggak Saya ada yang dulu waktu foto sepedahan ya. juga mau gaya gimana, nggak ada fotografernya, nggak ada apa-apanya. Ini udah nyampe di puncaknya ini nggak ada. Aduh, tapi ketika sekarang ada yang motret, ada yang apa, itu kan kita juga bisa, oh ini ada foto bagus nih. Akhirnya kita bisa ya sedikit pamer lah. Mungkin di Instagram, mungkin di story. Kalau ditanyain temen, aku ikut nih event Bromocom. Jadi bukti aku ya, ikut nih event lari maraton gitu kan. Nah, Itu membanggakan. akhirnya juga itu menjadi peluang baru ya Iya, buat peluang para baru. teman-teman kita yang mungkin mempunyai bakat di bidang fotografi di Betul, hari ini. iya, Dan iya, tentunya Pak untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan, kemudian menjadi entrepreneur yang mandiri, harus ada dukungan dari pemerintah. Dari DPD juga ada regulasi. Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita jeda sebentar. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPD Provinsi Jawa Timur. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Buka hari dengan ragam kabar berkualitas yang mewarnai pagi Anda. Bentrokan antar warga terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Kedua kelompok saling serang dengan batu dan juga botol, serta lemparan petasan. Jangan lewatkan Redaksi Pagi, Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPD Provinsi Jawa Timur. Nah, tentunya tadi sudah banyak dibahas tentang peluang wirausaha pada generasi muda, contoh-contoh UMKM yang dari merintis sampai berkembang. Nah, Pak, kalau melihat saat ini sebenarnya tantangan terbesar bagi generasi muda ketika ia mau terjun ke dalam
entrepreneurship atau berwirausaha itu apa sih Pak untuk tantangan Harus terbesar? pandai-pandai membaca peluang dan menyesuaikan. Karena kan kalau kita lihat itu kan trennya terus berubah gitu ya. Umpamanya waktu 2020 trennya bikin jersey-nya itu jersey sepeda semuanya. Terus habis itu lari semuanya. Ini sekarang pedal semuanya gitu ya. Kalau itu kalau di ini. Tapi kan kalau di UMKM itu kan saya lihat ini kan makanan, setelah makanan skincare bener skincare itu kan juga Booming betul. lagi musim banget dan itu kan nah ternyata nggak ada habisnya, bahkan cowok-cowok pun sekarang juga banyak yang pakai skincare kan gitu kan. Dan nanti pasti ke depan juga banyak nih apa mungkin makanan sehat atau mungkin yang lainnya. Nah jadi mereka harus adaptif gitu ya, lebih tepatnya adaptif. Saat ini anak-anak muda ini kan menguasai informasi banget nih. Nah dari informasi itu harus dianalisa. Kira-kira ke depannya apa gitu analisanya. Nah kalau dulu kan kita nggak bisa nganalisa, nggak ada informasi. Yang punya informasi itu ya orang yang bisa survei, orang yang bisa apa. Dan sekarang kalau kita sekarang mau cari informasi kan gampang banget, di Google Trend aja selesai. Oh trennya lagi ke sini, setelah ini pasti ini nih, setelah ini pasti ini. Nah, pokoknya sekarang nggak boleh thrifting lagi nih. Sekarang apa ya kira-kira ya penggantinya thrifting? Oh berarti bikin baju sendiri yang keren, mungkin kiblatnya ke arah sana. Nah mungkin gitu. Oke, kemudian tentu butuh dukungan dari DPRD, dari Pemerintah, pemerintah, regulasi. Ini lagi-lagi juga menjadi salah satu tentu. hal yang penting dan bisa dikatakan beberapa juga akhirnya pada takut Pak karena takutnya regulasinya tidak mendukung ketika dia sudah punya jiwa entrepreneurship. Akhirnya aduh takut nanti Ya. gimana nih kebijakan pemerintah. Kalau dari DPRD Provinsi Jawa Timur Kami kira-kira selalu sudah mendorong ya. Hampir setiap tahun program-program UMKM di Provinsi Jawa Timur itu menurut saya sudah cukup. Tapi belum cukup ya. Karena kecukupan itu kan nggak ada batasnya ya. Jadi ya memang harus didorong supaya perekonomian di Jawa Timur ini terus bertumbuh dari sektor-sektor UMKM gitu kan. Nah, kenapa harus dari sektor UMKM? Supaya biar bisa kerasa langsung kepada masyarakat Jawa Timur. Ya kan bisa menipis gap-nya itu. Juga aturan yang dibuat oleh pemerintah di masa era Pak Prabowo sekarang kayaknya lebih bagus ya. Karena Pak Prabowo ini menurut saya juga menekankan bahwa ketahanan pangan itu sekarang ya kalau bisa nggak impor, kita bikin sendiri. Nah itu menurut saya sudah cukup, tinggal bagaimana kita memenuhi kebutuhan tersebut melalui sumber-sumber yang ada di sekitar kita. Makanya beras nggak usah beli, udah beras yang ada aja kita makan, yang ada di Indonesia ini walaupun pecah dikit lah, pecah banyak, nggak usah cari beras yang sempurna utuh putih itu juga. Yang penting produk sendiri, kita hormati petaninya dapat cuan, pasti dia akan nanam kembali gitu kan. Terus kalau umpamanya ada jagung ya kita makan jagung juga nggak apa-apa kalau nggak mau nasi gitu kan. Atau mungkin tepung juga sama, tepung buatan yang ada di sini kita pakai gitu kan. Karena terbukti kan masakan-masakan lokal kita juga nggak kalah gitu loh. Kalau dulu kan kita cuma pikirannya, wah kalau makan yang enak tuh McD atau merek-merek terkenal gitu. Sekarang enggak, biasa aja. Rocket Chicken juga enak. UMKM Hisana juga ternyata juga enak. Terus yang merek-merek lokal juga enak, nggak kalah loh. Saya coba hal-hal seperti itu nggak kalah. Kafe-kafe, resto-resto yang ada di sini yang masakannya western atau masakan lokal semua enak, semuanya nggak ada yang nggak enak. Terus kita kalahnya di mana? Cuman kalah di pikiran aja kita. Mindset kita yang salah gitu loh. Mindset kita salah ternyata. Enak kok ternyata. Makan di pinggir jalan kemarin saya juga nyobain tempe penyet juga enak banget. Makan cumi, nasi Madura itu juga enaknya luar biasa, tambah-tambah malah. Jadi mindset kita yang mesti dirubah sedikit-sedikit. Oke, mungkin
Bisa Anda gambarkan Pak, bagaimana ketika seandainya ini para generasi muda ini mindset-nya sudah terbentuk dan semakin banyak mereka yang akhirnya tertarik mencoba untuk berwirausaha. Kira-kira capaian apa sih yang bisa berkontribusi di Jawa Timur bahkan skala yang lebih besar nasional atau bahkan internasional? Mungkin ini bisa menjadi support ya. Kalau bayangkan sekian banyak generasi muda mau mencoba bikin Jadi gini loh usaha ya, sendiri. kalau generasi muda ini dia bisa membangun UMKM. Begini, let's say kita nggak usah ngomong yang besar, yang kecil aja. Kalau yang kecil umpamanya dia bikin roastery coffee, ya nggak usah mesin yang besar lah, mungkin bikin mesin sendiri, tapi dia bisa masaknya atau apa, dijual sedikit, itu dia itu bisa memiliki karyawan sampai 3. Dari 1 orang dia bisa ngangkat 3, sudah 4. Kalau kita bedah lagi, 4 ini kalau umpamanya dia punya anak satu, punya istri, berarti sudah 9 orang yang ditanggung oleh satu UMKM. Bayangin kalau ada 9 juta UMKM. Ambil aja rata-rata per UMKM ada 2 orang yang ditanggung di dalam situ. Artinya karyawannya 2 atau 1 aja sudah 18 juta. 18 juta kan, 9 tambah 9 sama yang punya. Tambah istrinya sama anaknya. Katakan istrinya 1, anaknya 1. Sudah berapa? Sudah 36 juta orang. Artinya UMKM itu walaupun kecil, ini bisa besar dan itu mulia juga gitu. Karena kan juga kita ngangkat semuanya. Nah, yang bisa mendorong perekonomian kita untuk tumbuh, kembang, jatuh itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain ke sini mau cari cuan. Kalau ada investor atau apa ke sini ya dia memang melihat Indonesia itu ya market yang seksi. Dia mau ambil cuan dari situ. Di Jawa tentu dengan regulasi yang mudah. Kalau UMKM itu regulasinya nggak gampang, nah itu nggak tumbuh UMKM. Tapi kalau perusahaan yang sudah besar, mereka sudah punya sudah punya legal, sudah punya macam-macam. Nah itu mereka harus ngurus ini, ngurus itu dan segala macam, itu wajar. Tapi kalau UMKM ya mereka harus dimulai dari kecil-kecil, diberi kemudahan, bahkan dikasih privilege. Kalau ada tempat, dikasih tempat umpamanya di provinsi ada hari jadi, ini ada tempat, silahkan tempatin supaya bisa ini. Oh ada pameran nih di mana namanya di NTT, coba lari ke sana, siapa tahu ada perdagangan antar pulau, itu juga bagus sekali. Akhirnya sebegitu besarnya pengaruh UMKM terhadap perekonomian tidak hanya di wilayah Provinsi Jawa Timur saja. Secara data memang luar biasa. Manfaatkan program-program pemerintah seperti KUR. KUR itu bisa dimanfaatin juga. Nanti kalau sudah ngambil itu silahkan. Yang penting kalau mau kredit jangan buat beli HP karena itu konsumtif. Nah, kalau mau kredit untuk hal yang produktif. Nah, itu tentu kalau kreditnya hal yang produktif maka akan jauh lebih bagus. Lalu yang kedua, harus dibekali ilmu. Jadi kalau mau investasi, nggak usah investasi yang macam-macam kalau UMKM. Investasinya adalah leher ke atas. Leher ke atas itu ya baca-baca atau apa. Atau mungkin meluangkan waktu untuk melihat-lihat di sosial media. Di situ banyak sekali hal-hal terkait dengan bisnis, lalu peluang-peluang, bisa lihatnya dari mana, itu bisa dipelajari. Mungkin kalau ada yang buka kelas, ikutlah kelasnya itu. Jadi gitu. Akhirnya mau untuk belajar ya, karena tidak ada yang instan, semuanya harus berproses. Betul. Untuk hasil yang lebih baik dan lebih besar lagi. Pak Abu, kami terima kasih banyak untuk informasinya dan tentunya kami akan menunggu regulasi-regulasi dari pemerintah khususnya dari DPRD Provinsi Jawa Timur ya untuk terus mensupport terutama anak-anak muda nih ya Pak ya, supaya semakin berani untuk berinovasi dan terjun sebagai wirausaha mandiri. Ya. Terima kasih banyak Pak untuk kebersahaannya dan terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan. Nantikan episode-episode lainnya yang tentu lebih menarik di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak. Sukses selalu.